Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, kita masuk kepada materi pertemuan ke-6, yaitu terkait dengan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Nah, dalam sektor jasa keuangan ini tentunya kita sehari-hari, teman-teman mahasiswa tentunya juga sudah sering bertransaksi melalui perbankan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah kalau terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, ini konsentrasi pada POJK terkait dengan perlindungan konsumen yang terbaru yaitu tahun 2022. Tapi sebelum kita masuk ke dalam POJK 2022, di sini awalnya adalah muncul Undang-Undang OJK pada tahun 2011, yang kemudian POJK yang dikeluarkan oleh OJK pertama kali adalah di tahun 2013, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi memang ketika Undang-Undang OJK ini muncul, di pasal 4-nya pun sudah mengamanatkan bahwa OJK ini akan melindungi kepentingan masyarakat. Nah, makanya muncul POJK tahun 2013. Kemudian kenapa akhirnya POJK 2013 ini harus diperbaiki, harus dilengkapi, harus disempurnakan dengan POJK tahun 2022. Di sini kita bahas dulu latar belakangnya. Yang pertama adalah karena adanya perkembangan sektor jasa keuangan. Munculnya PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan, ini berkaitan dengan perkembangan teknologi juga. Jadi PUJK sekarang nih nggak cuma pelaku usaha yang konvensional, perbankan yang punya branch, yang punya kantor, tetapi perbankan-perbankan digital sekarang juga sudah menjamur. Coba teman-teman siapa yang nggak kenal dengan Line Bank, Genius, ataupun bank-bank digital lainnya yang mereka nggak butuh ataupun memang kita aja nggak tahu kantornya ada di mana. Tapi mereka ada dan mereka banyak menawarkan namanya layanan-layanan perbankan kepada kita. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah perlu adanya implementasi dan juga tantangan perlindungan konsumen saat ini tentunya semakin berkembang pesat tadi. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Undang-Undang OJK pasal 28, 29, dan 30 ini harus diimplementasikan secara kuat berkaitan dengan tindakan lain atau pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan konsumen. Selanjutnya yang ketiga, penguatan landasan hukum perlindungan konsumen, bahwa selain perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen, tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak mengatur secara khusus mengenai transaksi keuangan. Makanya OJK kemudian mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK yang terbaru ini adalah di tahun 2022. Kemudian yang terakhir, adanya penyelarasan regulasi perlindungan konsumen. Beberapa peraturan dalam POJK ini dicabut dan diatur, kemudian adanya pencabutan Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan juga penggunaan data pribadi nasabah. Ini kemudian nanti akan saling terintegrasi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, setelah kita tahu mengenai latar belakangnya, maka tujuan dari adanya POJK 2022 tentang perlindungan konsumen ini adalah yang pertama, untuk mendukung pencapaian tujuan dibentuknya OJK, khususnya ada di pasal 4. Tadi di Undang-Undang OJK pasal 4 kan sudah jelas menjelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tetapi POJK 2013 tentang perlindungan konsumen dinilai kurang efektif atau dinilai kurang berjalan dengan baik. Makanya perlu disempurnakan nih dengan adanya POJK 2022. Kemudian yang kedua, untuk mencapai arah kebijakan OJK yang sesuai dengan blueprint mereka, yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2025. Jadi ini merupakan salah satu strategi dari OJK. Yang ketiga adalah untuk mendukung aspek perlindungan konsumen di era digital. Ini berkaitan dengan transaksi-transaksi di era digital. Nah, di dalam POJK ini juga diatur mengenai prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ini khususnya ada di pasal 2. Yang pertama adalah prinsipnya harus ada edukasi yang memadai, di mana kita sebagai pelaku usaha jasa keuangan, kemudian kita sebagai masyarakat harus memperoleh perlindungan ataupun informasi dan edukasi yang memadai. Kalau misalnya kita adalah pengguna jasa perbankan, kita harus tahu dulu nih jasa perbankan yang kita mau apa. Misalnya kita mau menghimpun dana berkaitan dengan tabungan, kita harus tahu produk apa yang akan kita gunakan, produk apa yang dapat kita terima, kemudian fasilitas apa saja yang bisa kita terima ketika kita membuka produk tersebut. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan keterbukaan dan transparansi informasi, bahwa kalau berkaitan dengan jasa keuangan, ini adalah kaitannya dengan hubungan hukum antara kita konsumen
dengan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi tadi, kalau kita pengguna jasa perbankan, kita harus tahu nih informasi sejelas-jelasnya tentang produk yang akan kita gunakan. Pokoknya kita harus tahu bagaimana suku bunganya, kita harus tahu sampai dengan detail kalau memang rekening minimal dan saldo-saldo minimalnya berapa. Itu kita harus ketahui secara detail dan harus terbuka juga pelaku usahanya. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Bahwa si PUJK ini sebagai pelaku usaha jasa keuangan, mereka merupakan pelaku-pelaku bisnis. Nah, untuk menjalankan aktivitas bisnisnya, maka harus menerapkan prinsip yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan perlindungan aset, privasi, dan juga data konsumen. Yang namanya keuangan, jasa keuangan, tentu butuh nih yang namanya data-data pribadi kita. Selain juga kalau pelaku usaha itu butuh data kita untuk validasi diri kita juga sebagai konsumen harus mendapatkan jaminan bahwa data-data ataupun apa yang kita serahkan kepada pihak jasa keuangan itu aman dan juga terjamin rahasianya. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan penanganan pengaduan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kalau berkaitan dengan perlindungan konsumen, tentu nih banyak sebagai konsumen kita yang mau tahu bagaimana kalau misalnya kita mengalami suatu kendala, layanan dari pihak-pihak jasa keuangan ini seperti apa. Bagaimana upaya-upaya mereka untuk melakukan penyelesaian sengketanya. Itu 5 prinsip yang harus diterapkan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat di dalam jasa keuangan. Nah, di dalam POJK ini juga dikatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan itu wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan perlindungan konsumen. Jadi kalau kita kan orang hukum, kita tentunya kalau berkaitan dengan regulasi atau kebijakan, intinya adalah harus punya prosedur yang tertulis. Harus ada yang data-data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, di sini adalah kegiatan PUJK berdasarkan dengan siklus produk atau layanan, di antaranya ada 7 nih. Jadi ini 7 hal yang harus diberikan kepada konsumen oleh PUJK, bagaimana ketujuh-tujuhnya ini diusahakan harus terpenuhi. Kalau 7-7-nya terpenuhi, konsumen tentu akan merasa dilindungi. Yang pertama, dari awal mula ketika pelaku usaha ini mengkonsepkan sebuah desain, produk, ataupun layanan. Jadi kalau awal perusahaan ini dia mau bergerak di bidang perbankan, kemudian dia maunya ada perbankan digital, dia harus dulu dari awal dia buat desain produk dan layanan ini, dia harus uji coba dulu, kemudian mitigasi risiko. Supaya nanti ketika di launching, kemudian digunakan oleh konsumen, itu penggunaannya ataupun resiko yang dirasakan oleh konsumen itu minim. Contoh misalnya Bank Negara Indonesia atau BNI, dia punya inovasi baru untuk salah satu fitur, misalnya mengenai tabungan otomatis. Nah, sebelum dia meluncurkan kepada masyarakat, itu harus dicoba dulu, harus didesain dengan baik. Bagaimana kalau misalnya nanti sudah jatuh tempo, apakah langsung masuk ke dalam rekening afiliasi? Itu harus uji coba sebelum diluncurkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyediaan informasi produk dan layanan, ini juga informasinya tadi pokoknya harus jelas. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, bahwa konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas, nyata, dan juga sesuai dengan klaim produk pelaku usaha. Jadi informasinya harus disampaikan secara jelas. Kemudian yang ketiga, penyampaian informasi produk dan layanan. Ini kalau ini berkaitan dengan SDM setiap perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan ini harus bisa menyampaikan informasi yang jelas dan juga lengkap kepada konsumen. Kemudian yang keempat, bagaimana jalur pemasaran produk dan layanan? Pemasarannya, target pasarnya kemana nih? Kalau misalnya sebuah bank punya layanan terkait dengan produk khusus pelajar, maka dia harus melakukan pemasaran ke SMA atau sekolah-sekolah yang bisa membuka rekening tertentu. Jadi pemasarannya harus tepat sasaran. Kalau memang tujuannya tabungannya adalah untuk pelajar, kemudian pemasarannya di kantor-kantor kan agak kurang relevan. Jadi konsumennya tidak mendapatkan informasi yang cukup. Kemudian yang kelima, ini berkaitan penyusunan perjanjian terkait dengan produk dan layanan tadi. Kalau berkaitan dengan jasa keuangan, kemudian hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, ini tentu hubungannya dengan adanya perjanjian. Tentunya kalau perjanjian ini harus adanya kesepakatan atau konsensus. Kalau memang nggak sepakat, nggak akan muncul nih hubungan hukumnya. Kalau kita sebagai konsumen mau jadi nasabah sebuah bank, kalau kita nggak mau, kita nggak akan jadi nasabah. Jadi harus ada kesepakatan dalam perjanjian tersebut.
Kemudian yang keenam berkaitan dengan pemberian layanan atas penggunaan produk dan layanan. Ini juga harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga harus dilindungi bagaimana pemberian layanannya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah mengenai pengaduan dan juga penyelesaian sengketanya. Nah, penyelesaian sengketa ini harus diatur secara jelas di dalam POJK, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Apakah di awal harus langsung ke dalam jalur litigasi yang rasa-rasanya agak berlebihan, atau mungkin pertama kita masuk dulu ke dalam pengaduan, kemudian pengaduannya berapa lama nih bisa ditindaklanjuti. Kemudian kalau memang masalahnya sudah masuk ke dalam ranah yang lebih sulit lagi, mungkin bisa diadakan mediasi ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Itu banyak hal yang bisa dilakukan di dalam penanganan dan pengaduan penyelesaian sengketa. Nah, ini yang terakhir berkaitan dengan pelayanan yang disediakan oleh OJK. Tadi kan pengaduannya harus jelas bagaimana penyelesaian sengketanya. Di sini layanan yang disediakan oleh OJK adalah ada 3 di sini diantaranya. Yang pertama, harus adanya penanganan penerimaan informasi. Kemudian yang kedua, layanan pemberian informasi. Dan yang ketiga adalah layanan pengaduan. Kalau yang pertama mengenai penerimaan informasi, maka terkait dengan karakteristik keuangan ataupun layanan produk-produk ataupun informasi lainnya. Berhak juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Misalnya masyarakat punya nih suatu inovasi ataupun seharusnya lembaga keuangan ini harus menerapkan sistem yang begini. Boleh konsumen memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada OJK. Maka OJK juga mempunyai layanan penerimaan informasi tadi. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan pemberian informasi, ini juga berarti dari OJK kepada masyarakat sebagai konsumen. Dan terakhir adalah berkaitan dengan pengaduan. Nah, kalau berkaitan dengan layanan konsumen dan masyarakat, ini mengacu lagi pada POJK 2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau yang di awal tadi kita pelajari mengenai POJK Perlindungan Konsumen 2022, kalau terkait dengan penyelesaian sengketa ini terafiliasi dengan POJK tahun 2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen. Kita cukupkan ya teman-teman untuk perlindungan konsumen di era ataupun sektor jasa keuangan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa lebih elaborasi lagi terkait dengan jasa keuangan lainnya. Terima kasih.